Julian Guevara meraih gol pertamanya untuk Arema FC pada pekan ke-21 Liga 1 2023 ketika melawan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Meski begitu, keberhasilan tersebut tidak cukup untuk membawa Arema FC meraih kemenangan, karena mereka akhirnya kalah 3-2 dari Bali United. Saya sangat senang bisa mencetak gol perdana buat Arema. Saya sangat bersyukur. Meskipun hasil tidak sesuai yang kami mau, tapi secara personal gol itu bagus buat saya, ucapnya. Julian Guevara mencetak gol dengan cara yang cukup unik. Berawal dari umpan pendek lini kedua, Guevara, yang berada di luar kotak penalti, berhasil melepaskan tendangan kaki kirinya menuju gawang Bali United. Adilson Maringa, kiper Bali United, tidak dapat menghalau sepakan tersebut, sehingga bola akhirnya bersarang di pojok kiri gawang. Gol ini berhasil memperkecil kedudukan Arema FC menjadi 3-1. Dedik Setiawan kemudian menambah gol, membuat skor akhir menjadi 3-2 untuk Bali United. Saya berharap bisa memperbaiki penampilan saya dan juga bisa memperbaiki tim ini di klasemen, ujarnya. Meskipun belum berhasil membawa Arema FC meraih kemenangan dalam 2 pertandingan terakhirnya, Julian Guevara tetap optimis bahwa tim ini dapat bangkit. Tujuannya adalah membantu Arema FC keluar dari zona degradasi dan kembali bersaing di papan tengah klasemen Liga 1 2023. Saya sangat ingin membantu tim ini untuk naik. Sebagai tim, tentu kami harus terus improve dari posisi kami sekarang. Dan saya sangat percaya tim ini bisa bangkit, tandasnya. Pelatih Fernando Valente memutuskan untuk menyimpan pemain termahal Arema, Gilbert Alvarez, saat melawan Bali United dalam pekan 21 Liga 1. Meskipun Arema kalah 3-2 dalam pertandingan tersebut, Alvarez hanya bermain selama 45 menit. Debut Gilbert bersama Arema terjadi pada pekan sebelumnya saat menghadapi Persik Kediri. Namun, pada pertandingan tersebut, penyerang asal Bolivia ini hanya bermain selama 5 menit tanpa menyentuh bola. Fernando menjelaskan bahwa pada pekan lalu, Gilbert baru berlatih selama 2 hari sebelum pertandingan, sehingga hanya mendapat waktu bermain yang terbatas. Namun, dalam pertandingan melawan Bali United, waktu bermainnya diperpanjang dengan masuk sebagai pengganti Samuel Balinsa di awal babak kedua. Kali ini kami beri dia lebih banyak waktu bermain. Saya pikir untuk saat ini kondisinya hanya siap bermain dalam waktu yang dimilikinya di pertandingan ini, kata Fernando. Fernando Valente memilih memberikan waktu adaptasi kepada Gilbert Alvarez dengan penuh perhatian. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada permainan bersama Arema, tetapi juga melibatkan pemahaman tentang sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Pelatih asal Portugal tersebut berusaha mencegah agar Gilbert tidak mengalami cedera tanpa persiapan yang matang. Meskipun demikian, Fernando yakin bahwa Gilbert akan dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Mungkin pertandingan mendatang bisa lebih lama lagi. Memang, kita butuh dia. Tapi kita gak bisa membuat kesalahan dengan memaksakannya bermain, yang bisa berbuah cedera. Saat ini kita dalam situasi sulit, gak boleh kehilangan pemain lagi, imbuhnya. Fernando Valente menegaskan bahwa sebagai pelatih, tidak dapat menilai penampilan Gilbert Alvarez hanya dari skor akhir pertandingan di mana Arema kalah 3-2 dari Bali United. Yang lebih penting, kehadiran pemain yang mengenakan jersey bernomor punggung 91 itu membawa pengaruh positif bagi lini serang Arema. Ketika kita kalah, bukan berarti semuanya salah. Ketika menang, bukan berarti semuanya benar. Yang kita lakukan adalah analisis pertandingan, terlepas dari hasil akhirnya. Dengan keberadaan Gilbert dan Julian Guevara, kita bisa tambahkan pengalaman ke tim, pungkasnya. Persis Solo bersiap untuk menghadapi pertandingan pekan ke-22 dengan kunjungan ke Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, melawan Arema FC pada Sabtu, tanggal 9 Desember tahun 2023.
Saat ini, sorotan tertuju pada masalah penyelesaian akhir bagi skuad Laskar Sambernyawa. Data menunjukkan bahwa Persis telah mencetak 27 gol dan kebobolan 28 gol dalam 19 pertandingan yang telah dilakoni. Kondisi ini berdampak pada posisi Persis di peringkat ke-12 dengan 24 poin dalam klasemen sementara. Pada pertandingan melawan Borneo FC pekan ke-20, Persis mencatatkan 14 tembakan ke arah gawang, dengan 7 diantaranya mengarah tepat sasaran. Meskipun demikian, statistik tersebut masih di bawah performa Borneo FC yang melakukan 19 tembakan dengan 7 tepat sasaran, termasuk 1 gol. Saat melawan Pesut Etam, meski pertandingan berakhir imbang 1-1, Persis menunjukkan peningkatan dengan melakukan 16 tembakan, meskipun hanya 4 yang mengarah ke gawang. Hasil tersebut lebih baik dibandingkan pertandingan sebelumnya melawan PSS Sleman, di mana Persis hanya mampu menciptakan 9 tembakan, dengan 4 diantaranya mengarah ke gawang M. Riyandi. Kami akan kerja lebih keras lagi untuk akurasi tembakan. Kami punya banyak peluang namun selalu gagal pada penyelesaian akhir. Saya harus melakukan evaluasi terhadap hal ini, kata pelatih Persis, Leonardo Medina seperti dikutip dari Liga Indonesia Baru. Nama sosok Fernando Rodriguez yang kini tak berada di skuad lagi membuat Persis kini berharap banyak pada ketajaman striker Ramadan Sananta. Kami juga terus berusaha untuk menunjukkan progres yang baik dari tim ini, dia menambahkan. Arema FC masih berada dalam ancaman zona degradasi pada musim BRI Liga 1 2023/2024. Tim yang diasuh oleh Fernando Valente menempati posisi ke-16 dengan raihan 18 poin. 2 kekalahan beruntun dari Persik Kediri dan Bali United telah menjauhkan Singoedan 5 poin dari Persita Tangerang yang berada di atasnya. Meskipun Liga 1 masih menyisakan 13 pertandingan, situasi yang sulit ini menimbulkan keprihatinan, termasuk dari mantan pemain seperti bek asal Brasil, Arthur Cunha. Pemain yang pernah membela Arema FC pada periode 2017 hingga 2019 ini masih memantau perkembangan mantan timnya dengan perasaan prihatin. Arema FC tim besar. Semoga tidak terdegradasi, karena tempat mereka ada di Liga 1, ujar Arthur Cunha. Saat ini, Arthur Cunha telah mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola karena cedera pinggang, meskipun usianya masih 33 tahun. Meski telah pensiun dari lapangan hijau, bek mantan Arema FC ini tetap memberikan perhatian pada dunia sepak bola Indonesia, terutama Arema FC. Khususnya, kehadiran rekannya dari Brasil, Charles Rafael Almeida, di skuad Singoedan, menjadi perhatian khusus bagi Arthur Cunha. Kami berkomunikasi. Beberapa hari lalu sempat video call. Dia memberitahu kalau sekarang bermain di posisi stopper, kisah Arthur Cunha. Arthur Cunha mengamati kontribusi Charles di Arema FC, mengingat rekannya mampu bermain di beberapa posisi berbeda. Meski begitu, Arthur tetap memberikan perhatian pada peran pemain lain dalam tim. Dia yakin bahwa Singoedan memiliki materi pemain yang cukup untuk menyelamatkan tim dari zona degradasi. Pesan saya untuk Charles, dia harus tetap bermain dengan caranya. Ganas dan berikan 100%. Kasih semangat juga untuk pemain lain, dan mental harus bekerja untuk fokus penuh selama pertandingan, ujarnya.